Oke, yuk kita bareng-bareng bedah salah satu surat yang paling kuat di Al-Quran, yaitu surat Yunus, yang namanya diambil dari kisah Nabi Yunus. Jadi ini adalah surat ke-10, surat Makkiyah. Dan isinya tuh, wah, dalam banget. Surat ini seolah-olah bertanya ke kita, kalau kebenaran ilahi datang, gimana sih respons kita? Nah, biar gampang, kita akan bagi pembahasannya jadi 5 bagian utama. Kita akan lihat pengenalannya, tanda-tanda kebesarannya di alam semesta, terus kita masuk ke kisah nabi-nabi terdahulu, lalu puncaknya di kaum Nabi Yunus, dan diakhiri dengan pesan utamanya sebagai penyembuh dan rahmat. Oke, pertama-tama kita lihat gimana surat ini ngebuka ceritanya. Ini penting banget karena dari awal aja surat ini udah memposisikan dirinya sebagai sumber kebijaksanaan yang luar biasa dalam. Langsung di ayat pertama, kita disapa dengan Alif Lam Ra. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang penuh hikmah. Jadi ini bukan sekedar bacaan biasa, ini tuh ajakan buat kita semua untuk menggali makna yang lebih dalam. Nah, ini bagian yang menarik banget. Surat ini nggak langsung mulai dengan, kamu harus ini, kamu harus itu. Enggak. Justru, kita diajak buat lihat sekeliling kita dulu, mengamati alam semesta. Pertama, kita diajak melihat matahari, sumber cahaya yang begitu terang dan konstan. Terus, kita diajak melihat bulan yang cahayanya lebih lembut, menenangkan, menerangi malam kita. Poin utamanya apa? Yaitu silih bergantinya siang dan malam yang teratur banget. Itu bukan kebetulan. Ini disajikan sebagai bukti, sebagai tanda yang jelas banget bahwa ada sebuah desain agung di baliknya. Tanda bagi mereka yang mau berpikir. Oke, setelah kita disuguhkan dengan tanda-tanda yang begitu jelas, surat ini lalu ngejelasin konsekuensinya. Manusia itu pada dasarnya akan terbagi jadi 2 jalan, dan tujuan akhir dari 2 jalan ini, wah beda banget. Lihat deh kontrasnya di sini. Jelas banget kan? Buat yang beriman dan berbuat baik, balasannya adalah surga yang penuh kenikmatan. Tapi, buat mereka yang cuek, yang mengabaikan semua tanda itu, ya tempat kembalinya adalah neraka. Sederhana, tapi sangat kuat pesannya. Dan ini bukan cuma teori loh. Biar lebih kena, surat ini ngasih kita studi kasus, contoh-contoh nyata dari sejarah. Polanya tuh kelihatan jelas banget. Ada Nabi Nuh, pesannya diabaikan. Akhirnya kaumnya tenggelam. Ada Nabi Musa, berhadapan dengan Fir'aun yang sombongnya luar biasa. Akhirnya mereka juga ditenggelamkan. Pesan disampaikan, tapi ditolak. Dan ujungnya adalah kehancuran. Pola yang berulang. Sekarang kita masuk ke bagian klimaksnya. Disinilah letak keunikan surat ini. Ada satu kisah yang justru mematahkan pola yang tadi kita lihat. Kisah yang menjadi nama dari surat ini. Surat ini seolah-olah bertanya, "Hei, setelah lihat contoh-contoh kehancuran tadi, kok nggak ada ya satupun negeri yang sadar dan beriman tepat waktu, iman yang bisa menyelamatkan mereka, gitu loh?" Dan jawabannya benar-benar bikin merinding. Ada. Satu-satunya pengecualian adalah kaumnya Nabi Yunus. Begitu mereka sadar dan beriman, azab yang sudah di depan mata itu dihilangkan oleh Allah. Luar biasa. Nah, kisah yang penuh harapan ini ngebawa kita ke pesan utama surat ini, yaitu tentang hakikat Al-Quran itu sendiri. Al-Quran di sini digambarkan bukan cuma sebagai buku hukum atau aturan, tapi lebih dari itu, sebagai penyembuh penyakit di dalam dada, sebagai petunjuk dan sebagai rahmat. Ini menyentuh level yang lebih personal kan? Dan ini nyambung lagi kan sama kisah-kisah sebelumnya. Ini menegaskan lagi kalau iman itu harus datang dari hati, dari pilihan pribadi, bukan sesuatu yang bisa dipaksain. Ayat ini luar biasa. Intinya, kalau Allah mau, gampang banget bikin semua orang di bumi ini beriman. Tapi pertanyaannya, apakah kamu hendak memaksa manusia? Ini penegasan bahwa paksaan dalam iman itu bukan jalan yang dikehendaki. Jadi, intinya apa sih yang bisa kita ambil dari surat Yunus? Ya ini, surat ini tuh tujuannya untuk menguatkan iman kita, melatih kesabaran, terus jadi pengingat konstan tentang betapa luasnya rahmat Allah, dan pentingnya kita percaya sama arahannya. Nah, sebagai penutup, coba kita renungkan. Di zaman sekarang yang serba kompleks dan kadang penuh perpecahan, gimana ya pesan tentang rahmat Tuhan dan kebebasan memilih yang udah ada ribuan tahun ini bisa benar-benar kita rasakan dan terapkan dalam hidup kita sehari-hari?